Oke, malam-malam rekaman, why not? Di sini pertama kali aku buka video ya, nyoba review sambil review perjalanan matematikaku gitu ya, sambil belajar buat UTBK 2021. Nah, sebelumnya kenalin nama gue Arif ya. Di sini ya orang-orang gabut gitu. Ini bakal ngomong soal ya apapun yang aku pelajarin, aku bakal review dan aku gunain channel YouTube ini gitu ya. Dan ini di rekaman pertama ini benar-benar no script ya, no script. Tapi kalau misalkan kalian tertarik, aku lanjutin seriesnya, ya silakan komen. Kalau enggak ya udah skip aja videonya. Gitu, oke. Di sini aku pertama mau bicarain tentang matematik gitu ya, matematik. Tapi bukan yang ke ribet-ribetnya dulu, lebih ke ya berfilosofi tentang matematika lah. Pertama, kenapa sih harus belajar matematika? Kenapa gitu ya? Karena ya mau nggak mau ya di kehidupan kita ya ada matematika gitu. Ya beli jajan, beli cilok atau beli apapun ya ada matematikanya, walaupun cuma ya 1 tambah 1 atau berapa ribu kan, cuman tambah-tambahan, kurang-kurangan, tapi ya itu pasti ada gitu. Tapi yang lebih penting dari itu, matematika itu membawa kita untuk tahu caranya berpikir yang benar gitu. Jadi dengan belajar matematika yang benar gitu ya, kita itu bakal diarahkan buat berpikir lebih terstruktur gitu ya. Nah, sayangnya pengajaran di sekolah yang ada di kita itu dan yang aku rasain itu, matematika itu hanya jadi sebuah pelajaran di mana kita itu menyelesaikan suatu masalah, maksudnya dengan step-step tertentu gitu. Jadi disediakan masalah, kamu ada step 1, step 2, step 3, terus selesai masalah. Lebih dari itu, matematika adalah ya intinya tentang mikir gitu. Nah, aku sendiri selalu bilang kayak ini, kalian nggak harus melajarin matematika sampai tingkat olimpiad gitu. Enggak. Tapi ya seenggaknya kalian punya basic ya bermatematika yang ya lumayan lah buat memodelkan gitu, modeling, terus buat visualisasi, sama buat ya manipulasi gitu. Tuh. Jadi ya nggak usah ribet-ribet gitu buat orang awam mah. Karena ya untuk olimpiade ini ya emang mungkin agak takdir gitu ya. Tapi ya seenggaknya untuk yang skill-skill dasar kalian harus menguasain lah. Nah, sebelum ngobrol jauh-jauh nih, ya aku mau ngomong aja, ngemeng aja tentang equal sign and algebra gitu. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya equal kan tanda sama dengan gitu, sama dengan, dan aljabar. Nah, sama dengan nih. Bayangin ada 2 garis gitu ya. Mereka itu sama. Mereka itu selalu ada di antara dua sisi, ruas kanan sama ruas kiri gitu. Ruas kanan, ruas kiri. Nah, biasanya ruas kanan itu sesuatu yang harus diselesaikan. Ruas kiri itu penyelesaiannya gitu. Nah, misalkan ya contoh 1 tambah 1. Jelas kan? 2. Ya, kayak gini mah anak TK juga tahu lah. Cuman
lebih dalam, lebih dari itu, apa sih sama dengan itu kan ya? Kita coba mikirin hal yang konkret dulu, yang nyata gitu. Ketika berpikir tentang sama dengan kan berarti ya sama gitu kan. Namanya juga sama dengan berarti sama. Sama dengan, kenapa namanya sama dengan ya? Mungkin karena kayak gini ya. Ini yang di kiri sama dengan yang di kanan gitu. Tapi ini disclaimer ya. Disclaimer, aku ini bukan anak matematika murni atau apapun. Jadi ya yang aku ngomongin ini ya cuman yang aku pikirin aja gitu. Jadi nggak absolut bener gitu. Jadi ya kalau misalkan ada salah apa-apa, ya kalian bisa koreksi di kolom komentar gitu ya. Oke, sama dengan berarti yang kanan ini sama dengan yang kiri gitu atau sebaliknya. Nah, ketika ada kata-kata kayak gini, kita kebayangan satu alat namanya timbangan. Nah, ini timbangan. Biasanya ya bentuknya kayak gini lah. Set, set. Nah, keadaan yang batangnya lurus kayak gini kan, ini namanya keadaan setimbang ya. Dimana yang kiri itu sama dengan yang kanan. Ya enggak? Nah, ini mirip-mirip nih. Sama hal abstrak yang tadi kita bicarain tentang sama dengan ini. Nah, kita bayangin hal yang konkretnya dulu ya. Misalkan ada timbangan di sini. Di sini aku kasih benda lah kayak ini. Si benda ini punya massa gitu ya, punya massa 5 kg. Otomatis dia bakal mencong dong. Mencong kayak gini. Nah, set, set, set. Ini masih kosong ya, ini udah ada bendanya. Bakal mencong. Nah, kita usahain biar timbangannya ini tetap setimbang. Berarti karena di sini ada 5 kg, berarti yang di kanannya harus ada 5 kg juga dong. 5 kg. Barulah nanti balik lagi ke keadaan setimbang. Gitu. Nah, 5 kg ini sama aku ditambahin tuh 1 kg. Tadi udah setimbang. Ditambahin 1 kg jadi mencong lagi dong. Kayak gini lagi. Berarti biar setimbang harus ditambahin 1 kg lagi di sini biar jadi setimbang sama kayak gini. Tambah 1. Jadinya di sini 6. Di sini juga 5 tambah 1. Nah, apa nih maksudnya gue ngomong kayak gini? Buat apa sih mikirin timbangan malah? Kan tadinya ngomong soal matematika. Nah, gini Joy. Ini kan ini tuh sebenarnya konsepnya ya mirip-mirip gitu. Dimana misalkan kan ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini substansi yang di sini sama substansi yang di sini gitu ya. Dia itu punya makna yang sama gitu. Ini sama artinya 2, ini juga 2 gitu. Mungkin masih bingung ya, masih ribet karena ya ini udah beda notasi gitu. Tapi bayangin orang zaman purba dulu gitu ya. Kita melompat ke manusia zaman ya Mesopotamia dulu gitu kan. Mereka itu ngitung nggak pakai angka-angka kayak gini. Simbolnya beda lagi. Ya kita misalkan jadi orang-orang purba gitu ya. Orang-orang purba. Nah setelah mereka berburu kan itu ada tuh ternyata mereka bisa ngitung ternyata. Setelah mereka berburu, perburuannya tuh dicatat dalam angka-angka. Tapi angka-angkanya bukan angka yang 1, 2, 3 angka yang kompleks kayak gini bukan. Cuman ya gores 1 batu. Gores lagi batu. Gores lagi batu. Gores lagi batu. Gitu doang. Nah, jadi ya ini
intinya itu kayak gini. Jadi ketika ada 1 ditambah 1 itu bakal sama dengan 1 gitu. Bukan 1 ya, berarti ketika ada garis 1 dan tambah garis 1 itu bakal lahir 2 garis gitu. Dan ini ya sama aja. Ini 2 garis, ini 2 garis gitu. Inilah konsep equal gitu. Atau sama dengan. Nah, ini dengan memahami konsep sama dengan ini dengan sangat baik gitu, matematika kalian ya tentunya bakal sangat terbantu. Nah, tentang algebra sendiri apa nih? Nah, kalau tadi equal sign kan cuman ya operasi aritmatika biasa gitu kan ya, misalnya 1 tambah 1 gitu, 5 kurangi 3 sama dengan 2, sama dengan 2 juga gitu kan. Nah, kalau algebra sendiri dia lebih aneh lagi nih. Kenapa nih lebih anehnya? Ya, gimana ya? Jadi, dia itu menambahkan satu unsur yang tidak diketahui gitu. Satu unsur tanda tanya. Nah, unsur itu ya unsur namanya variabel. Atau ya dalam konsep sehari-hari ya konsep anu gitu. Maksudnya apa sih konsep anu ya? Bayangin aja kalian lagi ngobrol terus kalian susah mengungkapkannya ya. Anu, itu anu, aku anu gitu. Ya anu ini bisa diganti apa aja gitu. Bisa diganti A, bisa diganti B, bisa diganti kotak, apapun gitu. Tapi lebih formal ya kita gunakan nama variabel gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi tambah bingung kan? Nah, sebenarnya konsep aljabar sendiri dari TK kita udah kenal nih. Kayak gini misalkan, misalkan ada 5 tambah ada kotak kayak gini kan. Sama dengan 7 gitu misalkan. 5 ditambah berapa yang menghasilkan 7 gitu. Ini sebenarnya udah aljabar ini. Ini variabelnya. Cuman ya belum ada si X sama si Y. Cuman ada kotak dengan titik-titik gitu. Berapa kira-kira? 5 tambah titik-titik jadi 7. 2 kan. Nah, ini untuk tingkat dasar nih, dasar banget. Nah, kalau udah SMP, kita dikenalkan dengan si X dan si Y. Benda-benda yang ya bisa dibilang suka ngeributin orang gitu ya. Nah, jadi dari yang tadi 5 ditambah kotak, kita ganti 5 ditambah X gitu. Sama dengan 7. Nah, ini gimana nih? Sebenarnya simpel, jawabannya sama aja 2 gitu. Cuman berpikir lebih dari itu gitu. Lebih dari itu. Ini kan kita perlu nilai X-nya. Ya. Gimana caranya biar yang di ruas kiri itu cuma tersisa X gitu. Ya, nggak lain nggak bukan caranya ya dengan mengurangkan kedua ruas dengan 5 gitu. Dengan mengurangkan yang di kiri dengan 5 gitu. Berarti ini dikurangin 5 ya. Nah, atau gini kan nulisnya. 5 ya ditambah X sama dengan 7. Berarti biar itu kurangin 5 kan. Kurang 5. Nah, konsekuensi nih, gara-gara ada tanda sama dengan, si timbangan ini jadi mencong ke sini. Karena yang ini udah kehilangan 5. Berarti biar seimbang, yang ini kita juga harus kurangin 5 dong. Intinya biar timbangan itu balik lagi ke keadaan seimbang. Gitu. 5 kurangin 5 habis 0.
Nah, ini 7 dikurangin 5, 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Loh. Sama aja ternyata nih. Nah, ini dia konsepnya nih. Ternyata tuh berawal dari equal sign, algebra, dapat nih kita satu konsep lagi. Konsep pindah ruas. Gitu. Kan ketika SMP dan seterusnya ya, kalian bilangnya pindah ruas. Sebenarnya lebih dalam dari itu. Itu bukan cuman sekedar pindahin angka 5 ke ruas ini. Tapi ya, intinya tuh kedua ruas dikurangin 5 gitu. Biar 5 yang di sini, itu hilang. Nah, ini biar jadi yang di ruas kanan gitu. Ya, intinya gitu deh algebra. Nanti ini bisa jadi variabel semua gitu. X tambah Y sama dengan berapa. Tapi ya intinya sama gitu. Harus ada kesetimbangan antara ruas kanan dan ruas kiri gitu. Nah, makanya Sabda tuh bilang di postulatnya, misalkan diketahui kotak sama dengan segitiga, apapun yang dilakukan oleh kotak, ya, itu juga dilakukan di segitiga gitu. Ya, konsepnya sama aja, postulat. Cuman aku di sini cuman ngebilangin dari konsep sama dengannya gitu. Menggunakan contoh yang konkret gitu, kita pakai timbangan. Itu sih. Ya, gitu deh intinya.